Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Kognitif Anak. Materi pertama akan saya bawakan sendiri, yaitu pengertian kognitif anak. Perkembangan kognitif adalah dasar bagi kemampuan anak. Kognitif adalah suatu proses berpikir yang memiliki kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognitif ini berhubungan dengan tingkat kecerdasan intelektugensi yang menandai seorang dengan berbagai minat, terutama ditunjukkan oleh ide-ide dan belajar. Jeremy Bruner mengatakan bahwa kognitif anak yaitu pada hematnya segala ilmu yang dapat diajarkan kepada anak. Bruner juga mengatakan bahwa ada 3 tingkat perkembangan, yaitu tingkat enaktiva. Pada tahap ini, bayi akan belajar dengan baik apabila orang tua menggunakan atau menghubungkan dengan sensori motoriknya agar si bayi mudah memahaminya. Yang kedua, ikonik. Tahap ini dapat terjadi ketika anak sudah masuk ke taman anak-anak, dan disitulah anak mulai belajar melalui gambaran mental dan bayangan ingatannya. Tahap ini juga seorang anak banyak belajar ketika melihat sesuatu yang terjadi atau yang telah dilihatnya. Yang ketiga, penggunaan lambang atau simbolik. Pada tahap ini, anak telah duduk di sekolah dasar, kelas akhir atau SMP, di mana anak secara prima menggunakan bahasa dan pikiran secara abstrak. Contohnya, seorang anak menyukai lawan jenisnya dan mempunyai emosional yang sangat tinggi, sehingga sulit untuk mengontrolkan dirinya. Menurut Jean Piaget berpendapat bahwa anak yaitu pada rentang usia dini masuk dalam perkembangan berpikir secara pra-operasional konkret, serta anak mulai memiliki perspektif yang berbeda dengan orang lain yang berada di sekitarnya. Dia merasa bahwa dirinya paling benar. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh Ibnu Hibban Khoji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Cindy Sukmadewi, yaitu aspek-aspek perkembangan kognitif anak. Jadi di dalam aspek-aspek perkembangan kognitif anak ini terdapat yang pertama itu nilai-nilai agama dan moral. Jadi nilai-nilai agama dan moral ini itu menyangkut tata nilai yang berlaku dalam masing-masing agama, tata nilai secara universal, dan serta nilai-nilai moral yang berlaku pada setiap masyarakat atau budaya yang menyangkut masalah ibadah pada masing-masing agama. Yang kedua itu kognitif. Kognitif itu menyangkut perkembangan daya pikir atau daya nalar anak. Hal ini berkaitan dengan kemampuan anak untuk berpikir kritis dan kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi di dalam perkembangan kognitif pada anak ini, terutama pada anak usia taman kanak-kanak, itu di dalam fase pra-operasional yang menyangkut 3 aspek. Yang pertama itu berpikir simbolik, yang kedua berpikir egosentris, yang ketiga berpikir intuitif. Jadi pemikiran simbolik itu adalah kemampuan untuk mempresentasikan suatu hal dengan hal lain, dengan demikian membentuk sebuah konsep.
Yang kedua itu egosentris. Egosentris itu adalah tahap perubahan kognisi pada anak usia bersekolah 2-5 tahun, di mana si anak ini hanya dapat melihat satu sudut pandang saja dan menganggap sudut pandang yang lain itu selalu sama dengan sudut pandang anak-anak tersebut. Yang ketiga itu fase intuitif, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu seperti menggambar atau menyusun balok, akan tetapi tidak mengetahui dengan pasti alasan untuk melakukannya. Terima kasih. Di sini saya akan selanjutnya akan disampaikan oleh pemakalah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dan dampak perkembangan kognitif anak serta faktor akibat. Di sini ada masalah kognitif anak, masalah dalam proses berbahasa. Seperti yang telah disinggung pada bagian proses kognitif otak mempunyai peran yang sangat besar dalam kemampuan kognitif seseorang. Jika otak seseorang mengalami gangguan atau kelainan, maka ia akan mengalami kesulitan berbahasa. Yang kedua, di sini ada dampak perkembangan kognitif anak. Dampak perkembangan anak dalam teknologi. Mengingat gangguan teknologi adalah suatu yang tidak dapat dihindari pada saat ini, di masa yang akan datang. Akan tetapi anak harus dikenalkan dengan teknologi. Walaupun ada pengaruh yang tidak baik yang dapat ditimbulkan, ada baiknya juga kita menyusun langkah yang tepat mengenalkan teknologi pada anak-anak dan memperkenalkannya. Akan tetapi sebagai orang tua kita harus menemani dan membimbingnya. Yang ketiga, ada faktor perkembangan kognitif anak. Pertama, obesitas atau berat badan pada bayi. Berat badan bayi mempengaruhi kognitif bayi karena daya tahan tubuhnya yang rendah. Kedua, nutrisi. Nutrisi yang cukup menjadi faktor yang penting mempengaruhi perkembangan kognitif anak, meliputi energi yang cukup, protein, asam lemak, dan zat gizi mikro yang ternyata sangat penting untuk mendorong pertumbuhan otak anak. Yang ketiga, ada pemberian ASI. Perkembangan kognitif bayi oleh pemberian ASI di masa bayi. Mengenai pengaruh durasi menyusui terhadap peningkatan kognitif, bahasa dan motorik anak usia 18 bulan di Yunani menunjukkan bahwa semakin lama durasi menyusui akan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif motorik anak. Di sini yang D ada contoh masalah kognitif anak. Contoh masalah kognitif anak yaitu gangguan kognitif anak terhadap tidur. Masalah jam tidur yang terlalu panjang dan terlalu singkat pada anak mungkin mengindikasikan jenis gangguan kognitif anak. Mengenai tidur, jenis gangguan kognitif pada anak sewaktu tidur tidak dapat dianggap sebagai hal yang sepele, sebab hal ini akan berdampak pada tahap pertumbuhan yang mungkin memiliki efek kerugian pada keterampilan kognitif anak. Untuk itu peran ayah dan ibu di sini sangat dibutuhkan, di mana Anda harus senantiasa mampu mengendalikan jam tidur anak pada waktu yang seharusnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah Nur Alesindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Alesindo. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Sahyuni, yaitu penerapan bimbingan konseling untuk masalah perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif adalah proses di mana individu dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan pengetahuannya. Menurut Jane Piaget, perkembangan kognitif anak dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada sensori motorik di usia 0 sampai 2 tahun. Di bagian ini panca inderanya yang berkembang seperti keinginan untuk menyentuh atau memegang. Yang kedua, praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Anak akan terkesan pelit
karena mereka belum bisa melihat dari sudut pandang mereka dan cenderung lebih meniru seseorang yang apa yang mereka lihat. Yang terakhir ada operasional konkret di usia 7-11 tahun. Di bagian ini anak sudah mulai untuk gabung bermain dengan sekelompok teman-teman mereka. Selanjutnya, Piaget juga berpendapat bahwa ada tahapan yang memicu perkembangan kemampuan anak, yaitu yang pertama subtahapan skema refleks, yang kedua subtahapan fase reaksi sirkular primer, yang ketiga subtahapan fase reaksi sirkular sekunder, yang keempat subtahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder, yang kelima subtahapan fase reaksi sirkular tersier, yang terakhir ada subtahapan awal representasi simbolik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.